Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Reki Kai bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, Di episode kali ini ya, kita kembali di mendatangkan dua adik-adik ya. ya, dua adik-adik. Yang gimana ya? Memang adik-adik. Ya, yang baru memang lulus SMA kayaknya. Ya, baru lulus SMA. Yang baru punya KTP. Ya, betul. Seperti gitu ya. Baru punya SIM mungkin kan. Iya. Nah, sesuai tema kita hari ini, hak pilih pertamaku. Hak pilih pertama gue. Kita akan Iya. bertanya-tanya tentang bagaimana sih perasaannya memilih, menyoblos atau menyucuk Mengapresiasi Iya, ikut suaranya dalam demokrasi. demokrasi ya. iya, di pemilihan Iya. umum bulan Desember nanti. Iya, nggak terasa lagi ya. Nah, langsung saja kita perkenalkan dari Mbak yang sebelah kanan mungkin. Iya. Perkenalkan diri, namanya diri, siapa? terus fakultasnya apa, kegiatan sehari-harinya apa. Oke, nama saya Marlinda dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi pembangunan di Universitas Borneo. Borneo ya, di sini ya. Nah, ini Nama saya Fitri dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Borneo. Maupun Universitas Borneo. Untuk kegiatan sehari-hari ini apa? ya, apa nih selain kuliah? Lagi sibuk sama kegiatan organisasi juga sih, karena kan di kampus ikut organisasi kayak gitu. Betul. Organisasi apa? Organisasi eksternal. Eksternal. Kalau saya juga ada bisnis online sih di rumah. Bisnis online. Nah, jadi, nah ini nih hebat nih. Iya. Di samping belajar juga, kuliah juga, tapi bisnis juga. Luar biasa sekali. Dan Di masa pandemi kan mereka nggak turun ke kampus nih ya? ya, Nah, kampus. cuma mengikuti Berarti kegiatan kuliahnya dari online ya, dari Iya. via daring ya. Nah, sesuai tema kita yang kita bicarakan tadi, bagaimana perasaannya bisa ya? Tapi sebelumnya tahu nggak bakalan nanti tanggal 9 Desember ada pemilihan umum? Iya, sih. tahu. Tahu ya. Dan pastinya kan kalau kayak saya pertama waktu itu kan memilih untuk pertama kali itu kan menjadi sejarah lah dalam Sejarah. hidup. Bisa dibilang gitu juga. Bisa ikut berpartisipasi Partisipasi, ya. dalam demokrasi ya. Ya, kalau adik-adiknya sendiri nih bagaimana nih? Perasaannya untuk pertama kali bakalan ikut partisipasi dalam Tapi sudah punya KTP nggak? Udah. Oh, iya. Dari Mbak. Rasanya sih kayak canggung lah untuk pertama kali kan yang milih pemimpin untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Terus hak pertama tuh yang benar-benar pengen buat pemimpin yang terbaik sih, jadi kayak canggung aja. Apakah ada persiapan khusus mungkin dan Iya sih. ritual? Pakai ritual. Pajang semua paslon di Iya, situ kan? iya. Pikir yang mana. Kalau dari saya sih sebenarnya rasanya biasa aja sih, karena emang gimana ya, pertama kali ya, jadi nggak tahu rasanya yang kayak gimana. Jadi ya udah milih-milih aja gitu. Milih aja gitu ya. Tapi calon pasti sudah ada mungkin ya. Iya. Tapi ya itu cukup jadi rahasia kita masing-masing lah di Iya. bilik suara ya. Dan sudah terdaftar nggak di Jadi DPT? ya di Iya, sudah. Sudah. sudah ngecek atau bagaimana bisa tahu kalau ada Terdaftar di Coklik. Iya. Iya. Sudah ya. Jadi langsung pergi ngecek gitu ya? Atau didatengin dari RT? Iya, Didatengin dari RT Dari sih. RT ya, Iya. dicek. Nah, kalau menurut kalian ya, tipe atau ciri-ciri nih kriteria pemimpin yang diidolakan atau yang diharapkan yang ya? diharapkan untuk Kaltara. Kaltara mungkin Ya, dan karena Tara kan pemilihannya berarti pemilihan gubernur. Iya. Baik. Yang pertama tuh yang mempunyai manajemen yang baik untuk diri sendiri dulu sih. Terus yang kedua punya strategi dalam bertindak dan punya itu bertanggung jawab, nggak lepas tangan sama rakyatnya. Terus sama
ini apa punya tujuan yang jelas untuk Kaltara ke depannya tuh Visi-misi kayak ya. visi misi pemimpin tuh kayak gimana untuk ke Ya, depannya. emang beda kalau anak organisasi ya. Kalau Mbaknya sendiri. Kalau dari saya yang pertama itu tidak memihak agama manapun, jadi bersifat loyal. Nah, terus yang kedua bertanggung jawab atas visi misi yang dia lakukan, terus bersifat merakyat lah. Merakyat. Iya. Hmm. Loyal, merakyat, sama tidak berpihak dengan Iya. agama apapun itu ya. penting sih ya untuk sekarang ini. Mungkin termasuk suku juga gitu ya. Iya, Rasa Iya. suku, agama. suku dan agama lah ya. Ya, apa alasannya menginginkan pemimpin yang seperti itu? Mungkin dari Mbaknya dulu. Kalau dari Gantian saya, ya. Gantian. kalau dari saya sih biar masyarakat yang kedepannya ini tidak adanya rasis, jadi menghargai satu sama lain dan tidak adanya perpecahan lah antara Iya, pendapat. benar. Yang pertama yang manajemen diri sendiri dulu. Kalau misalnya pemimpin itu kan harus bisa memanajemen dirinya sendiri. Setelah bisa memanajemen dirinya sendiri itu terus dia pasti bisa untuk manajemen orang lain. Kalau misalnya untuk diri sendiri aja dia nggak bisa manajemen diri sendiri, gimana mau manajemen orang lain sih? Terus yang kedua tuh punya strategi dalam bertindak. Segala sesuatu yang dia lakukan harus punya strategi dulu nih. Apa nih strategiku buat Kaltara ke depannya kayak gitu sih. Terus yang nggak lepas tangan sama bertanggung jawab. Ya pasti pemimpin harus bertanggung jawab sih sama rakyatnya. Nggak habis nanti sudah terpilih terus lepas tangan gitu sama rakyatnya kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus punya tujuan sih untuk kedepannya kayak aku misalnya saya nih ya contohnya saya pemimpin nih, saya harus punya tujuan yang panjang untuk kedepannya kayak gimana. Yang jelas gitu ya. Iya. Harus konsisten juga sih untuk mencapai tujuannya. Ya, untuk harapannya sendiri sih apa gitu untuk Kalimantan Utara? Untuk Kalimantan Utara harapan saya sih Kalimantan Sebagai Utara pemuda, sebagai bukan pemudi berarti ya kalau cewek ya, bukan Pemudi. ya. Pemudi. Apa tuh? Harapan saya sih untuk Kaltara karena Kaltara masih provinsi yang baru banget nih ya, masih provinsi muda lah bilang orang. Jadi untuk Kaltara sendiri semoga bisa jadi provinsi yang lebih baik sih dari provinsi-provinsi lainnya. Meskipun baru kan nggak nutup kemungkinan gitu buat jadi provinsi yang lebih baik dari provinsi yang lain. Kalau dari saya, semoga pemerintah yang memimpin di Kaltara ini bisa menyelesaikan tugas-tugas dan visi misinya bertanggung jawab, dan masyarakatnya juga bisa saling membahu untuk perubahan menjadi yang lebih baik. Itu ya tadi harapan dari pemudi-pemudi yang adik kita ya pastinya, dan kurang lebih hampir sama semua pastinya. Semua orang pasti pengen punya pemimpin Yang dan lebih- harapan Kaltara ke depan yang Iya. pastinya lebih baik lagi. Iya. Nah, kalau sebagai pemilih pemula ya pasti tidak menyanyiakan nih hak pilihnya nih Iya. di bilik suara nantinya ya. Apa yang sudah disiapkan? Siapkan dalam hal Dalam hati mungkin dalam pertama nyoblos nih udah disiapin apa? Oh ini nih yang aku pilih nanti nih. Sudah Iya ada sih, dalam- udah. udah ada. Sudah ada ya, tapi memang nggak boleh disebutkan. Iya. Iya. rahasia. Ada rahasia, dan Tuhan pasti. Pasti enggak golput dong. Enggak Ya, ada. enggak pikiran untuk golput kan. Nggak ada sih. Nah, mungkin mau beri ajakan nih Iya, buat teman-teman sebagai yang pemilih pemula kan. Ya, sebagai pemilih pemula Untuk ajakan untuk tidak Supaya- golput. Untuk teman-teman generasi milenial jangan melek politik. Golput itu bukan pilihan. Ya. Hak suara kita itu bisa menentukan pemimpin kita, bisa Untuk kedepannya gitu ya. membuat Kaltara itu menjadi provinsi yang terbaik untuk kedepannya kayak gitu sih. Satu suara kita tuh bisa mempengaruhi Kaltara juga sih, berpengaruh banget buat Kaltara. Kalau dari saya, teman-teman janganlah golput karena satu suara dari kalian itu sangat bermanfaat dan kesempatan itu tidak datang kedua kali dalam waktu yang bersama. Ya, Betul, betul sekali. Ya. ya, nah, mungkin kan kita 2 kali nyoblos kan. Iya, Nggak boleh. sekali aja enggak boleh. Satu orang satu hak pilihnya kan. Iya, betul sekali. Ya, mungkin terakhir nih harapannya untuk pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Utara khususnya, dan harapannya untuk pemerintah ke depan.
Dari Mbak yang mungkin dulu. Ah, iya. Nanti ya. Kalau dari saya, kalau dari saya untuk Buat teman-teman nih. ya harapannya. teman-teman, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin karena waktu itu tidak bisa diulang. Itu aja. cukup Iya. Singkat, padat dan jelas. Dan untuk pemerintah sendiri harapan Untuk pemerintah mungkin sendiri. karena like bisnis online dan Iya. untuk kuliahnya sendiri bagaimana? Untuk pemerintah sendiri sih cukuplah bertanggung jawab atas visi dan misi yang dilakukan dan janji-janji yang dilakukan di awal itu dipenuhilah gitu. Jangan lari dari tanggung jawab. Dan tadi kan karena bisnis online mungkin mau dipromoin. Bisnis apa bisnis apa? Kalau saya sendiri, Sekali dipromoin di kalau sini. saya sendiri bisnis online-nya itu dari rumah aja sih, kayak jualan baju, gamis di pit_fashion. Nah, Iya. itu dia. Kepoinnya. Ya, boleh IG-nya ya? cari-cari Iya. baju. Iya. Pit _fashion. Pet shop. Pet shop. Ya. pet shop kucing berarti ya. Bukan pet shop, baju, jual baju kan. Ya, kalau dari Kalau untuk saya sih, untuk teman-teman nih seumuran saya, pemuda-pemudi, khususnya mahasiswa, gunain hak suara pilih kalian tuh sebaik-baik mungkin. Harapan saya untuk kalian tuh jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang buat golput, karena biasanya anak-anak muda seperti kami tuh gampang tergiring untuk golput itu. Ya, hak suara pilih kita tuh bisa digunain sama orang yang tidak bertanggung jawab sih. Terus harapan saya untuk pemimpin yang nanti bakal mimpin Kaltara, semoga bisa membuat Kaltara lebih maju, lebih baik dari provinsi lainnya, dan semoga ketika sudah menjadi pemimpin nggak lepas tangan sama rakyatnya, nggak kayak setelah naik itu bakalan ngurus dirinya sendiri sih, karena mereka terpilih juga atas suara kami sih gitu. hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, itu tadi Bincang-bincang bincang ya, kita singkat. dengan Kita singkat ya dengan pemilih pemula. Ya. Kita nggak bisa terlalu banyak bercerita ya. Tanya mungkin karena mereka juga belum paham apa yang Iya. nanti di dalamnya. Walaupun dari Tapi suara dari mereka baca, penting, iya. gitu. Suara Sangat mereka penting. penting untuk Kaltara ke depannya, Iya. gitu. Nggak bisa dianggap remeh. Nah, Gitu. untuk Kaltara ke depan kan orang-orang seperti ini gitu betul. Ya, mungkin ada adiknya yang bisa mencalonkan mencalonkan ke depannya legislatif panjang atau ke depan. jadi Yang kepala membangun daerah. intinya mereka lah, dari Ya, mereka lah yang betul. membangun Kaltara bisa lebih maju lagi kan. Iya. Terima kasih sudah hadir di Di Reka Reka Suara Suara, ya, sama-sama. waktunya. Dan untuk ibal-ibal jangan lupa saksikan Reka Suara di channel YouTube Humas Kaltara dan di Facebooknya, media sosialnya pastinya di Instagram, Facebooknya Humas Iya. Kaltara dan Jangan lupa saksikan Dengarkan di kita di radio, Kaltara dan ya. Metro Kaltara Internasional ya. ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Iya. dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.